Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Pengantar Manajemen Islam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Safira Nanda Damayanti, lalu ada Salsabila Putri Utami, lalu ada Ana Pramesti Zini, berikutnya ada Abisar Unus Kordawi, dan yang terakhir ada M. Alfarizi Osman. Dalam presentasi kali ini, di sini kami akan membahas tentang definisi organisasi. Yang berikutnya ada unsur-unsur organisasi, lalu ada karakteristik organisasi, lalu tipe-tipe organisasi, ada cara memilih organisasi berdasarkan kepribadian, dan yang terakhir adalah organisasi menurut perspektif Islam. Yang pertama, ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Salsabila Putri Utami. Pendahuluan organisasi adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia yang di dalamnya ada struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama, tempat kerjasama manusia yang terstruktur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Robert dan Han, tahun 1991, suatu organisasi dimulai dengan suatu tujuan. Sekelompok orang membentuk suatu kelompok atau organisasi untuk sebuah tujuan. Lalu di sini ada isi dan pembahasan. Yang pertama ada definisi organisasi menurut para ahli. Organisasi secara umum sering diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain yang pertama, ada James Demany. Menurut James Demany adalah, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, ada Chester E. Barnard. Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga ada Sutarto. Menurut Sutarto, sebagaimana yang dikutip oleh Husaini Usman, mendefinisikan organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerjasama atau sistem sosial. Yang keempat, menurut Ahmad bin Daud al-Ash'ari, dalam kitab Muqaddimah fi al-Idarah al-Islamiyah, bahwa pengorganisasian itu merupakan sekumpulan individu yang saling membantu dan bekerja sama untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tingkatan struktur yang telah ditentukan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia yang di dalamnya ada struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kata kunci dari definisi ini adalah organisasi merupakan sistem kerjasama atau sistem sosial, bentuk pembagian kerja, dan serangkaian kegiatan dalam struktur atau bentuk organisasi. Yang berikutnya ada tujuan organisasi. Menurut Roberts dan Han, tahun 1991, suatu organisasi dimulai dengan suatu tujuan. Sekelompok orang membentuk kelompok atau organisasi untuk sebuah tujuan. Dapat dikatakan juga bahwa organisasi dibentuk atas dasar kesesuaian maksud atau ketertarikan dari beberapa individu yang berkumpul bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Orang membentuk organisasi karena mereka menyadari bahwa dengan adanya organisasi ini dapat menambah kemampuan melalui bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya unsur-unsur organisasi.
Agar sebuah organisasi berjalan dengan baik, maka harus terdapat beberapa unsur penting di dalamnya. Berikut unsur-unsur itu yaitu pertama, personil atau men. Ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsinya tersendiri. Kedua, kerjasama atau teamwork. Itu organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Kemudian tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Selanjutnya, peralatan atau equipment. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lainnya. Kemudian lingkungan atau environment. Itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya yaitu air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora, dan fauna. Baik, selanjutnya ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi terbagi ada 4. Yang pertama ada tujuan bersama, pembagian pekerjaan, hierarki wewenang, dan terakhir ada karakteristik koordinasi. Baik, kita bahas yang pertama ada tujuan bersama. Tujuan bersama ini bisa dibilang keinginan atau target yang sudah ditentukan secara bersama-sama mengenai hasil apa saja yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua ada pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan ini merupakan proses membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Dengan adanya pembagian pekerjaan, pastinya organisasi itu dapat memanfaatkan setiap keahlian dan juga keterampilan anggotanya. Yang ketiga ada hierarki wewenang adalah hak untuk memutuskan, mengerjakan, atau menyuruh orang lain yang mengerjakan sesuatu tersebut. Hierarki wewenang dalam organisasi itu pada umumnya bertingkat-tingkat. Dan orang yang menduduki jabatan yang lebih tinggi biasanya mempunyai wewenang lebih banyak daripada orang yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir ada karakteristik koordinasi yaitu untuk menyatukan bermacam-macam bagian organisasi sehingga bagian-bagian tersebut bisa bekerja sama secara harmonis dan sejalan. Dengan mengkoordinasikan ini, tentu kita dapat menghindari timbulnya konflik yang ada di dalam suatu organisasi. Yang berikutnya ada tipe-tipe organisasi. Yang pertama, ada organisasi lini, merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam organisasi. Struktur ini menggambarkan tekanan bahwa wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak atau manajer atas yang diterapkan pada karyawannya untuk mencapai keberhasilan. Bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Untuk contoh organisasi lini ini ada di kayak perbengkelan. Di perbengkelan itu ada kayak mandor, terus nanti mereka juga ada punya karyawan gitu. Jadi mandor ini nanti langsung berhubungan langsung sama bawahannya. Yang kedua ada organisasi staf. Bentuk organisasi yang tidak mempunyai garis komando ke bawah. Para karyawan hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada pimpinan puncak untuk kelancaran tugas para karyawan atau pekerja dalam organisasi tersebut dianggap sebagai staf. Yang berikutnya ada organisasi lini dan staf. Disebut organisasi lini atau garis dan staf karena di samping adanya otoritas garis yang menjadi saluran perintah, ada juga otoritas staf. Ini menurut Soekarno tahun 1992. Organisasi bentuk lini dan staf merupakan gabungan dari organisasi lini dan staf. Yang berikutnya ada organisasi fungsional.
suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan khusus. Struktur organisasi fungsional diciptakan fungsional adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat hubungan yang tidak terlalu menekankan kepada hierarki struktural, akan tetapi lebih banyak didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Berikutnya ada organisasi lini, staf, dan fungsional. Menurut Hasibuan tahun 1996 mengatakan bahwa organisasi lini, staf, dan fungsional merupakan kombinasi dari organisasi lini, dan staf, serta organisasi fungsional. Gabungan dari ketiga organisasi ini mengakibatkan struktur organisasi menjadi lebih kompleks dan banyak digunakan oleh organisasi besar. Yang berikutnya, yang terakhir, ada organisasi matrik. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, biasanya manajer proyek diberi jaminan untuk melaksanakan wewenangnya dalam memberikan perintah, di mana manajer proyek tersebut akan langsung lapor kepada manajer puncak. Nah, untuk kelebihan dari organisasi matrik ini adalah fleksibilitas dan kemampuannya dalam memperhatikan masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik, serta pelaksanaan kegiatan organisasi matrik tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Lalu ada kekurangannya, yaitu manajer proyek tak bisa mengkoordinir berbagai bagian yang berbeda hingga menghadapi kesulitan dalam mengembangkan tim yang terpadu dikarenakan penyimpangan pelaksanaan perintah untuk masing-masing individu. Lanjut. Cara memilih organisasi berdasarkan kepribadian. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku individu, dan setiap individu dalam satu organisasi mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Adanya perbedaan perilaku tersebut karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Perilaku seorang pekerja tidak akan dimengerti tanpa memperhatikan konsep kepribadian. Kepribadian juga saling berhubungan dengan persepsi, sikap, belajar, dan motivasi setiap usaha. Di sini terdapat 3 teori yang dapat membantu dalam memahami kepribadian. Yang pertama, teori yang menjelaskan individu. Yang kedua, teori psikodinamis yang menggabungkan karakteristik manusia dan menjelaskan perkembangan kepribadian alamiah dinamis. Dan yang terakhir yaitu teori parahumanis yang menekankan kepada orang dan pentingnya aktualisasi diri kepada kepribadian. Selanjutnya, organisasi menurut perspektif Islam. Dalam Islam, konsep organisasi sudah diterapkan pada masa Nabi dan Rasul, di mana Rasulullah sebagai utusan Allah dalam menuntun umat manusia untuk menjalankan kehidupan serta berideologi sesuai dengan ajaran Islam. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menjalankan kehidupan dengan teratur, saling kerjasama, dan terorganisir. Islam memandang organisasi bukan hanya sebatas wadah bagi manusia untuk mencapai sebuah tujuan, melainkan lebih menekankan kepada bagaimana seseorang harus bertindak dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas hal tersebut adalah Quran Surat As-Saff ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Maksud dari ayat tersebut adalah pentingnya kekompakan, kedisiplinan yang tinggi, dan kekuatan kerjasama dalam menghadapi berbagai macam hambatan dan tantangan untuk mencapai sebuah tujuan. Next. Selanjutnya ada konsep organisasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan. Artinya, mengembalikan manusia pada fitrahnya.
Jadi dalam menggunakan sumber daya manusia harus bersandar pada norma Islam dan mengangkat derajat satu sama lain. Jadi tidak boleh menindas seperti perbudakan dan lain sebagainya. Yang kedua, menguatkan karakter identitas keumatan, yaitu organisasi yang terlepas dari egoisme dan kediktatoran. Jadi dalam organisasi ini harus menjunjung ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, membangun nilai solidaritas sosial. Jadi menjunjung tinggi nilai iman, Islam, dan takwa, dan merangkul satu sama lain. Selanjutnya ada unsur organisasi menurut pandangan Islam. Yang pertama, otoritas. Islam belum mengenal istilah otoritas, tetapi in charge. Maksudnya itu Islam mengajarkan kedisiplinan dan ketaatan dalam setiap anggota organisasi. Jadi Islam mengajarkan kedisiplinan dan ketaatan, di mana setiap anggota organisasi harus menaati perintah ketua selama perintah manajer atau ketua itu masih dalam ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada tanggung jawab. Manajer memiliki tanggung jawab atas bawahannya serta bawahan memiliki tanggung jawab terhadap manajer. Yang ketiga ada delegasi. Proses seorang manajer memberikan wewenang kepada bawahan dan bawahan harus menggunakan wewenang tersebut dengan amanah. Jadi delegasi itu proses seorang manajer memberikan wewenang kepada bawahan, dan bawahan yang mendapatkan wewenang dari manajer tidak boleh menggunakan wewenang tersebut dengan semena-mena. Yang keempat ada akuntabilitas. Manajer dan bawahan tidak hanya memiliki tanggung jawab atas sesamanya, tetapi memiliki tanggung jawab kepada Allah atas segala perbuatannya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kami adalah organisasi merupakan suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia. Di dalamnya ada struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi dibentuk atas suatu tujuan bersama, di mana untuk mencapai tujuan tersebut terdapat individu, kerjasama, tujuan, peralatan, lingkungan, serta sumber daya alam sebagai unsur organisasi. Agama Islam pun membahas dan menerapkan sistem organisasi sejak zaman Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat 4 membahas tentang bagaimana manusia harus menjalankan kehidupannya, yaitu dengan kedisiplinan yang tinggi, kerjasama, serta pekerjaan yang teratur untuk mencapai suatu tujuan. Islam memandang organisasi bukan hanya sebuah wadah bagi manusia untuk mencapai sebuah tujuan, melainkan lebih menekankan kepada bagaimana seseorang harus bertindak dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang organisasi. Bila ada pertanyaan atau kritik saran mungkin bisa disampaikan saat jam kelas besok. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.